Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan melakukan sedikit praktek tentang hukum Archimedes dengan mencelupkan beberapa butir telur bebek untuk melihat hasil. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan atau ditenggelamkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair maka akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Baik. Prinsip dari hukum Archimedes ada tiga, yaitu yang pertama benda terapung, yang kedua benda melayang, dan yang ketiga itu benda tenggelam. Rumus dari hukum Archimedes yaitu Fa sama dengan gaya apung, satuannya yaitu Newton. Fa sama dengan Rho dikali G dikali V. Dengan Fa sama dengan gaya apung, satuannya Newton. Rho sama dengan massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. G sama dengan gravitasi, satunya meter per sekret kuadrat. Dan yang terakhir itu V sama dengan volume, satuannya Newton kubik pangkat kubik. Baik, kita langsung saja menuju ke prakteknya. Di sini saya sudah menjelaskan, saya sudah menyiapkan beberapa toples dengan sudah berisikan air. Ya. Baik, ini saya akan mencoba memasukkan satu butir telur ke dalam air tersebut. Kita masukkan. Dan hasilnya yaitu telur tersebut tenggelam. Baik, pada toples kita ambil lagi. Pada toples kedua kita masukkan sedikit garam, beberapa sendok makan garam. Di sini saya masukkannya sedikit saja karena tadi sudah saya masukkan terlebih dahulu. Ini saya hanya menambahkan sedikit saja. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Nah, setelah kita aduk, kita masukkan telur lagi ke dalam toples kedua ya. Di toples pertama benda telurnya tenggelam. Toples kedua kita masukkan telur dan kita coba lihat. Ya, kita lihat ke kamera. Telurnya mengambang karena sudah saya masuk garam. Dan di toples ketiga kita masukkan sedikit garam ya. Garam. Ini garam dapur ya, yang sering digunakan untuk keperluan memasak. Baik, kita aduk-aduk sebentar. Baik, setelah kita aduk, kita masukkan satu butir telur lagi ke dalam toples tersebut untuk melihat hasilnya. Dan setelah kita masukkan, inilah hasilnya. Telur tersebut akan terapung. Nah, sekarang kesimpulannya dari benda pertama saya menjelaskan. Dari benda pertama, kenapa telur tersebut tenggelam? Telur tersebut tenggelam atau dikarenakan massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air yang ada di dalam toples tersebut. Dan pada toples kedua, kenapa telur tersebut mengambang atau melayang di permukaan air? Itu dikarenakan massa jenis telur berkurang atau lebih sedikit daripada massa jenis air yang ada di dalam toples tersebut. Karena kita sudah memasukkan beberapa sendok makan garam ke dalam toples tersebut. Dan pada toples ketiga, kenapa telur tersebut terapung? Dikarenakan massa jenis telur dan massa jenis air itu sama. Nah, tidak lebih besar dan tidak lebih kecil, sehingga benda tersebut akan terapung. Baik, kesimpulan dari ketiga eksperimen ini atau percobaan ini, suatu air atau pada toples pertama kan kita mengambil kesimpulan bahwa
jika benda dimasukkan ke dalam air, maka benda tersebut akan tenggelam dikarenakan massa jenis benda tersebut lebih besar daripada massa jenis air. Kita ambil kesimpulan dari toples kedua. Suatu benda yang dimasukkan di dalam toples tersebut, karena saya sudah mencampurkan garam dan garam tersebut mengandung asam fluida, saya juga masukkan garam dapur itu mengandung asam fluida yang dimana membuat benda menjadi lebih ringan massanya daripada massa air yang ada di dalam toples. Dan pada benda ketiga, kenapa benda terapung? Karena jumlah benda, jumlah massa jenis benda dan massa jenis air itu sama, dikarenakan asam fluida yang terdapat dalam toples tersebut, karena saya sudah masukkan beberapa sendok makan garam, tidak lebih besar daripada massa jenis benda yang akan saya coba untuk eksperimennya. Baik, sekiranya di sini saja hasil percobaan saya. Kurang lebih saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa.